Ya, alhamdulillah kami di Jawa Barat masih optimis sesuai dengan target yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada kami bahwa menargetkan kita menang pilkada 60% secara nasional, termasuk di Jawa Barat. Nah, kemarin kita menang 61,11%. Nah, untuk Jawa Barat artinya dari 27 kabupaten kota kita menargetkan minimal kita menang di 16 kabupaten kota di Jawa Barat. Dan insya Allah dari hasil survei pertama, sekarang persiapan kedua, kemudian dari simulasi pasangan yang sudah dilakukan oleh lembaga survei, kami optimis target itu tercapai. Oke, kalau survei tahap kedua ini memang dilaksanakannya dari kapan? Kita laksanakan survei kedua ini akhir Juni sampai Juli, dan di pertengahan Juli nanti insya Allah kami berharap Ketua Umum dan tim Pilkada Pusat DPP sudah dapat mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan harapan teman-teman para bakal calon kepala daerah tadi, karena di daerah kondisi sangat dinamis ya. Partai-partai lain sudah berpasangan, pasangan calonnya sudah jelas, kompetitornya sudah ada. Nah, tadi harapan teman-teman setelah survei kedua ini di pertengahan Juli, rekomendasi sudah dapat diputuskan oleh Ketua Umum dan tim Pilkada Pusat nantinya. Oke, tepatnya tanggal 14 Juli betul? Setelah 14 Juli, karena baru selesai surveinya 14 Juli. Kemudian ini terkait dengan Pak Ridwan Kamil kan digadang-gadang sebagai ekor jas begitu ya, dan katanya ini menjadi apa ya, ada dua surat tugas besar ya bagi antara Jawa Barat ataupun DKI Jakarta. Jadi apakah sudah diputuskan nih sebenarnya untuk Pak Ridwan Kamil maju di mana? Ya, Kang Emil itu kan Pak Ridwan Kamil mendapatkan dua surat tugas memang. Satu maju di Pilgub DKJ Jakarta dan yang kedua di Jawa Barat. Nah, dalam perjalanannya tentunya ada survei yang kita lakukan. Nah, di Jawa Barat ya Kang Emil sebagai incumbent tingkat kesukaannya tinggi sekali. Tingkat keterkenalannya 97% lebih, tingkat kesukaannya 95% lebih, dan tingkat kesukaan publik ya juga itu 91%. Ini sangat tinggi sekali. Nah, jadi teman-teman di Jawa Barat ini berharap para calon kepala daerah Kang Emil bisa nyalon kembali di Jawa Barat. Karena kalau nyalon lagi di Jawa Barat yang pilkadanya serentak berbarengan dengan kabupaten kota di 27 kabupaten kota, tentunya akan bisa membawa efek ekor jas bagi calon-calon kepala daerah yang ada di kabupaten kota. Itu harapannya. Beberapa waktu yang lalu Pak Idrus Marham ini pernah bilang katanya untuk bakal calon kepala daerah ini harus yang bisa membawa kemudian visi misi dari Prabowo Gibran. Nah, ini akan dilakukan juga untuk fix pasti kadernya dari Kim atau bisa mendukung kader lain asalkan didukung oleh Kim sebenarnya. Ya, tentunya Partai Golkar sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Maju, tentunya juga Ketua Umum nanti akan membicarakan di level pertemuan para pimpinan parpol. Ya, tentunya itu akan dibicarakan juga. Dan kami Partai Golkar juga berterima kasih kepada Partai Gerindra yang mengusulkan kader terbaik kita, salah satu kader terbaik kita, Kang Emil, untuk maju di DKI. Kami berterima kasih. Tapi tentunya itu berpulang kepada keputusan Ketua Umum nanti di tim Pilkada Pusat, yang juga yakin saya dikonsultasikan nanti kepada para pimpinan partai di KIM. dari partai amanat nasional ini juga mengawasi Siapa? Sita Anjani. anak dari Pak Ketum Zulkifli ini untuk maju gitu. Ini Di DKI tentunya. Nah, ini kemudian gimana nih Pak? Ya, sah-sah saja. Semua partai boleh mengusulkan, kan mereka punya kader-kader yang mereka anggap baik, silahkan. Kan Pak Zul bukan sekali ini mengusulkan nama. Kemarin Bima Arya, kemarin Deddy Mulyadi dengan Bima Arya, kemudian Desi Ratnasari, kan Pak Zul sering sekali mengusulkan nama-nama. Silakan saja, itu hak mereka masing-masing lah. Tapi keputusan yang pertama, semua partai punya kedaulatan sendiri. Tapi di KIM tentunya keputusannya akan dibicarakan di Koalisi Indonesia Maju nanti. Kalau elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta ini seperti apa? Apakah sudah mendapat itu surveinya untuk Ridwan Kamil di Jakarta? Ya, memang kalau survei pertamanya masih ketiga di bawah Pak Anies dan Pak Ahok, tapi selisihnya tidak jauh. Dan kan Kang Emil bukan incumbent di sini, belum berbuat apa-apa di Jakarta. Ya, sementara surveinya memang seperti itu, berbeda dengan di Jawa Barat. Tapi kan kita tahu Kang Emil ini kan cepat kalau untuk menaikkan elektabilitas, popularitas itu. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman di Jawa Barat tadi berharap Kang Emil bisa kembali diteruskan di Jawa Barat. Karena tadi pertimbangannya peluang besarnya peluang menangnya besar, kemudian pilkadanya serentak, ada 27 kabupaten kota yang lain, dan jangan lupa Jawa Barat itu provinsi dengan pemilih terbesar se-Indonesia.
1/5 pemilih Indonesia itu ada di Jawa Barat. Peluangnya besar itu dengan calon mana saja? Ya, kami sudah lakukan simulasi baik personal maupun head to head dengan semua pasangan. Kang Ridwan Kamil menang. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi kita sudah simulasikan menang dengan siapapun. Dengan siapapun ini yang di dalam Kim apa di luar Kim? Di semuanya di luar Kim. Oh, Semua kita kalau simulasi tentunya semua kita pasangkan. oke. Ya yang di luar Kim. Ya, Pak Ridwan Kamil gitu. Ya. Ya. Berarti udah ada komunikasi di luar dengan Kim. Udah ada komunikasi. Bukan artinya kalau Kang Ridwan Kamil maju kembali melawan pasangan manapun baik yang ada di dalam Kim maupun yang di luar Kim unggul. Termasuk cawagupnya juga wakilnya. Ya, kita simulasikan ada beberapa nama cawagup. Apakah artinya Pak Ridwan Kamil akan benar-benar voting ke Jawa Barat, Pak, bukan di Jakarta? Tadi kan saya sampaikan bahwa kami berharap kembali Kang Ridwan Kamil bisa menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Pertimbangan tadi itu pilkada serentak, ada 27 kabupaten kota yang juga pilkada, pemilihnya terbesar, 1/5 pemilih Indonesia ada di Jawa Barat, 36 juta. Kalau DKI kan hanya 8 juta. Kemudian DKI tidak ada kabupaten kota, tidak ada pilkada serentak. Artinya tidak akan menunggu hasil survei di bulan Juli nanti? Atau tetap masih menunggu, Pak, untuk mengambil keputusan ini? Tetap kita akan menunggu survei karena Ketua Umum akan memutuskan setelah survei kedua, ya. Ketua Umum nanti memutuskan setelah survei kedua bersama tim pilkada pusat di DPP ini. Di luar dari daerah-daerah itu di Jawa Barat, Ya. udah ada komunikasi di luar Kim dari partai-partai lain, partai-partai lain di luar Kim. Oh sudah ada kan intinya untuk koalisi di kabupaten kota kita memang memprioritaskan koalisi Indonesia Maju. Tapi juga ada beberapa daerah yang karakteristiknya berbeda kita serahkan kepada daerah. Jadi tidak seluruhnya. Iya, ini kan masih ada sesi 2 gitu ya, nanti jam 6:30, maka memang Pak Ridwan Kamil akan hadir ke sini. Enggak, Pak Ridwan Kamil dan Bu Atalia tadi sudah izin, sudah WA saya izin.